Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Setio Nugroho dengan NIM 2305033048 dari kelas D1 angkatan 2023. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai perwiringan khususnya rangkaian forward reverse semi otomatis, di mana ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah praktik instalasi listrik industri yang diampu oleh Bapak Insinyur Alexandria Jaya Wardana. Baik, langsung saja ini kita akan merangkai sebuah rangkaian forward reverse semi otomatis dengan ketentuan ada lampu indikator RST, run, standby, OL, forward, dan reverse. Oke, langsung saja kita mulai dari perangkaian pertama. Kita ambil salah satu pasanya dari ketiga pasa itu, bisa RST, tapi kita ambil yang T saja tidak apa-apa. Kita bisa ambil yang T. Nah, ini set. Nah, Nah, ini bebas ya, bisa pakai LST. Nah, ini masuk ke MCB. Setelah MCB, keluaran dari MCB ini masuk ke OL. Jadi, keluaran dari MCB ini dia masuk ke OL, overload ya. Dia masuk ke overload. Nah, dari overload, nah ini kan ada kontak NO dan NC atau 95, 96. Nah, ini kontus NC ini berapa? 95, 96. Nah, ini kalau yang ini 97, 98. Nah, ini kita ambil yang 95, 96, yaitu yang kontak NC. Nah, ini outputnya ini masuk di emergency switch. Nah, ini masuk di emergency switch. Nah, dari emergency switch, ini output dari emergency switch, dia masuk ke stop atau off ya, tombol off. Nah, output dari tombol off, kita masukkan atau ini menyambung ke tombol on. Nah, dari tombol on ini outputnya kita larikan ke timer. Nah, kita ada dua jenis timer yaitu STPNH dan H3CR. Nah, bedanya apa? Kalau untuk STPNH ini, itu tuh kontaknya ada yang tanpa delay atau langsung mengontak ketika dia diberi tegangan, koil diberi tegangan atau aktif, maka ada satu kontak yang dia langsung aktif tanpa delay atau tanpa waktu tunda. Yang beralamatkan ini, yang ini ya, yang ini, yang ini, yang ini, nah yang ini ya kontaknya. Nah, ini nanti tanpa delay. Dia itu atau beralamat kalau di timernya itu 13 gitu. Oke, jadi ini kita larikan ke coil dulu, ke coil STPNH ya. Nah, ini sudah kita larikan ke coil STPNH. Lalu setelah itu, nah, tadi kan ada coil, ada kontak yang dia langsung mengontak tanpa delay, yaitu ada di timer STPNH. Nah, ini kita gunakan sebagai pengunci. Oke, kita gunakan sebagai pengunci langsung saja. Kita gunakan sebagai pengunci di sini. Oke. Nah, ini kita gunakan sebagai pengunci. Jadi tombol on ini nanti kita kunci menggunakan ini. Supaya ketika nanti tombol on ini ditekan terus kita lepas itu sistem tidak tidak off atau mati. Tapi akan ada penguncinya jadi tetap masih berjalan. Nah, ini setelah kita kunci seperti ini, lanjut kita ke kontak dari timer satu, kontak lainnya dari timer satu ini ya, yang pakai delay. Ini kan yang nggak pakai delay nih. Nah, ini sekarang kita pakai delay dari output output on ini atau output dari T1 NO ini kita ambilkan di sini. Nah, nah ini masuk di kontak dari timer satu. Nah, nah ini kan sudah masuk di kontak dari timer satu. Nah, ini kan ada delaynya. Nah, ini beralamatkan 8. 8 untuk yang NC itu 85, untuk yang NO 86. Nah, kita ambil yang ini, yang 85-nya ini, NC-nya ini untuk menghidupkan kontaktor yang pertama atau bisa kita bilang untuk yang forward, untuk yang putar kanan. Nah, ini sebentar. Nah, tapi sebelum kita masukkan ke dalam KM1 ini, nah ini kita perlu ada interlock atau sebagai pengaman supaya nanti tidak terjadi supaya tidak
menyala secara bersamaan antara kontaktor magnetik 1 dan kontaktor magnetik 2 supaya tidak terjadi konslet juga ya. Nah, ini oke. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita masukkan ke yang KM1 nih, coil ya. Kita masukkan coil. Ini saya beri warna beda supaya tidak terlihat begitu nabrak. Supaya tidak dikira nyambung ya. Nah, gini. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil, nah ini kan sudah menghidupkan untuk yang forward ya. Setelah itu kan dia setelah jeda waktu dia mengontak. Nah, mengontak timer yang awalnya NC ini menjadi NO dan awalnya yang NO menjadi NC. Jadi ini jadi NC. Nah, ini kita manfaatkan sebagai penunda. Nah, jadi ini kita gunakan untuk menghidupkan, untuk menyuplai lah, untuk kita menyuplai untuk timer dari H3CR nih. Nah, ini menda, terus sekalian kita sambungkan ke alamat ini, ke kontak delay-nya. Oke. Kalau untuk yang H3CR ini kontak delay-nya kita bisa ada dua. Bisa pakai 134 ataupun 856. Nah, kita pakai yang 856 aja juga tidak apa-apa. Kita simulasikan di sini kita pakai 856 seperti tadi. Kalau 5 itu NC, kita pakainya yang, kalau 86 kan NO. Nah, kita pakainya yang NO. Mengapa? Supaya jadi ini dimanfaatkan waktu perpindahan dari timer 1 ini mengontak, nah dia menghidupkan H3CR. Nah, kita manfaatkan jeda itu untuk menghentikan motor supaya ketika dia putar balik nanti eh, tidak bertabrakan seperti itu. Jadi keadaan motornya sudah berhenti. Nah, kita manfaatkan jedanya, kita mengambil dari kontak NO-nya. Ini kita ambil warna yang beda. Kita pakai hijau saja. Nah, supaya tidak bingung. Nah, seperti tadi, kita jangan sampai lupa untuk ke interlocknya. Nah, ini, nah ya. Oke. Nah, ini kan sudah ke sini interlocknya KM1. Nah, kita langsung sambungkan ke KM2 lewat sini saja. Oke. Nah, sudah mantap, sudah jadi. Jadi ini sudah bisa, jadi ini menghidupkan. Jadi ini ketika nanti jedanya sudah habis, nah dia akan mengontak dan menghidupkan KM2 sebagai reverse atau putar kiri. Oke, selanjutnya kita beralih ke indikator. Indikatornya kan ini kita harus ada RST ya. Nah, ini RST-nya kita ambil merah aja. Kita ambilkan R-nya sebentar. Ini kelihatan nyambung ya. Ini tak. Sebentar. Nah, ini R. Terus S-nya kita pakai kuning juga nggak apa-apa. S. Terus T. Oke, dan T. Nah, oke lanjut ke run. Nah, tombol run itu kita ambilkan di sini. Teman-teman, kita ambilkan di ini. Sini. Nah, kita ambilkan di on supaya apa? Supaya ketik run ini hidup ketika sistem sedang berjalan. Kita ambilkan di on. Nah, ini. Oke. Lalu standby. Nah, standby-nya ini sebenarnya agak tricky ya teman-teman, karena standby itu kan ketika sistem itu belum dinyalakan atau MCB dinyalakan kan dia hidup. Nah, ketika sistem sistem itu di on kan itu mati. Nah, tapi kita ambil baiknya itu melalui ini aja. Kita ambil hijau aja. Nah, ini kita ambilkan dari sini supaya nanti ketika sumber dinyalakan, nah itu sudah ketahuan bahwa oh ada sumbernya ini sudah hidup. MCB-nya ketika dinyalakan, oh sudah ada pertanda bahwa sistem sudah dialiri tegangan. Nah, ini kita masukkan ke NC-nya KM1. Nah, NC-nya KM1. Nah,
supaya lebih apa namanya, supaya kan ini KM1 nanti ketika dia pindah ke reverse kan dia tetap balik lagi atau mati. Nah, nanti kan ada kemungkinan dia hidup. Maka kita seri juga dengan KM2-nya. Seperti ini. Sebentar. Nah, cet. Nah, tapi ini model simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti ketika KM1-nya hidup, nah stand B-nya mati, KM2-nya hidup, stand B-nya mati. Tapi kan tadi ada jeda ya, ada jeda di mana dua-duanya itu berhenti. Tapi itu masih tapi itu masih dikatakan sistem itu hidup karena itu cuma jeda. Sebenarnya kalau lebih ingin mati ketika stand B nyalakan itu kita bisa mengakalinya menggunakan KM3 ini. Jadi ketika on-nya hidup, itu menghidupkan KM3. Nah, menghidupkan KM3 sekalian. Terus kita cukup mengambil kontak dari NC-nya KM3. Jadi KM3, jadi nanti dia hidup terus selama sistem itu hidup, cuma hanya sebagai indikator standby. Tapi kan itu sangat sayang ya teman-teman, soalnya di rangkaian utama nanti tidak dipakai juga. Jadi untuk simpelnya, untuk rangkaian standby kita ambil seperti ini saja. Jadi ketika nanti KM1 hidup, standby-nya mati, KM2 hidup juga standby-nya mati. Oke, lanjut kita ke OL. OL kita ambilkan ini aja merah apa ya, di warna-warna soalnya biar paham juga, nanti tidak takutnya kalau satu warna dikira menyambung. Nah, seperti ini kita masukkan ke OL. Oke, bagus. Oke, selanjutnya yang dua terakhir yaitu ada forward dan reverse. Nah, ini mas kita tinggal ambil dari kontak coilnya saja. Kontak coilnya saja, kita ambil merah aja. Nah, ini kan kontak coil dari KM1. Nah, ini forward. Nah, kita masukkan di forward. Atau di kanan, putar kanan. Oke. Nah, terus reverse. Reverse-nya mana ini? Reverse-nya itu kan ini. Oh, di sini reverse. Oke, kita masukkan di reverse. Reverse-nya kita pakai hijau aja sama nggak apa-apa. Oh, terlalu panjang. Masih terlalu panjang, kita ambil. Kita tarik dari sini aja teman-teman biar enaknya. Nah, ini tuh menyambung di sini. Sini oke. Ini hapus dulu aja, ini terlalu panjang. Nah, ini nggak nyambung. Oke, nah ini seperti ini ya teman-teman. Nah, apa yang kurang dari rangkaian ini? Yaitu kabel netralnya. Oke, kita sambungkan netral. Tinggal kita sambungkan seperti ini aja. RST kita ambil netral. Ini nggak biru ya? Bentar yang biru. Oke. Ini terus ini juga di netral. Sini jangan lupa di netral. Nah, lanjut. Nah, ini di netral juga. Nah, ini di netral. Nah, ini netral. Di sini juga netral. Nah, untuk rangkaian kendali forward reverse semi otomatis ini sudah jadi seperti ini. Lanjut kita ke rangkaian powernya. Nah, itu rangkaian powernya sama mudah ya teman-teman. Prinsip dari putar kanan kiri itu kita membalik apa namanya, eh, dua polaritas tegangannya. Jadi gini, ini kita masuk dari RST, tegangan RST ini masuk ke NFB, lalu dari NFB ini masuk ke MCB 3 pas ya. Ini masuk ke MCB 3 pas. Ini masuk ke MCB 3 pas.
Nah, dari MCP3 pas ini, nah kita kan pakainya KM1, KM2. Kita masukkan ke KM1 seperti ini. Nah, KM1. Baru ini kalau tegak lurus jelek ya. Ini aja. Nah, ini kita tarik dulu aja. Nah, ini ya teman, ini ya. Nah, ini masuk di KM1, kontak utama ya. Di R ini kita masuk di sini. Terus ini juga kita masuk di sini. Ini kita masuk di sini. Kita buat yang putar kanan dulu. Atau yang forward dulu. Ini salah. Di sini. Di sini. Jadi ini dia masuk kan dari ini dari MCP3 pas masuk ke KM1 kontak utama lalu masuk ke overload. Dia masuk ke overload. Jadi ini T-nya masuk ke W. Ini kurang ke atas. Di sini W. Nah, dari R dulu aja ya. R masuk ke U. Nah, ini R masuk ke U. Terus S masuk ke V. Lalu untuk T masuk ke W. Ini. Oke, terus yang di sini X, Y, Z-nya kita sambung bintang atau kita sebut atau biasa kita dengan sebut kita couple. Ini harus menggambar bebas saja ini. Kita couple. Nah, oke. Lalu ini kita bedain ya. Ini kita ambil warna apa yang beda? Ungu lah, ungu. Biar enak membedakan hijau, hijau, hijau. Kuning, kuning bisa. Nah, ini kita samain dulu di sini. Ini sebenarnya bebas ya, nanti kalian mau nuker di mananya. Nah, kalau saya sering sukanya menukernya di bawah. Ini untuk yang R. Ini untuk yang S. Ini untuk yang T. Nah, ini kan sudah RST. Nah, ini kan R tadi dapatnya U. Nah, sekarang kita balik. Dari R ini kita dapatkan V. Oke. Nah, terus dari S kita tukar yang tadi. Kita dapatkan R. Jadi ini kita balik seperti ini. Nah, yang terakhir nih kita sama saja. Soalnya cukup kita membalik dua polaritas tersebut. Tapi bebas nanti bisa S atau T-nya yang dibalik atau T dengan R-nya yang dibalik. Nah, ini jadi nanti secara prinsip kerja. Nah, ketika nanti ini kita tekan on. Nah, ini kita tekan on yang di sini. Maka arus tegangan akan mengalir ke STPNH dan juga di kontak delay-nya ini untuk menghidupkan yang KM satunya atau forwardnya. Jadi nanti ini nyambung, ini forward, jadi ini putar kanan. Lalu ketika waktu yang sudah di set atau tentukan itu sudah tercapai, nah itu maka dia akan mengontak. Jadi yang NOT1 ini akan nyambung. Nah, ini akan menghidupkan H3CR. Nah, 3CR-nya itu dia waktu tunda untuk mengontak itu digunakan untuk jeda, untuk motor itu untuk berhenti, dan ketika waktu yang sudah ditentukan habis atau motornya sudah berhenti juga, nah ini mengontak. Nah, lalu ini mengontak dan KM2-nya menyala atau reverse-nya menyala, yang KM2 sini menyala, ini nyambung, ini jadi mati. Ini dilewatkan sini supaya jadi pengaman. Dan T1NO ini dan tadi ada alamat 13 ini sebagai pengunci. Jadi nanti indikatornya ini ketika KM1 menyala maka indikator forwardnya yang menyala, KM2 menyala, reverse-nya yang menyala. Terus ketika ini tak tekan, berarti run-nya yang menyala, ketika di stop atau pertama kali itu standby-nya yang menyala. Dan apabila terjadi gangguan overload pada sistem ini, nah maka ini nanti akan memutus. Overload ini akan memutus secara otomatis atau ngetrip. Nah, dan sistem di sini kendali akan mati dan ini akan juga berhenti. Nah, lalu untuk indikator OL-nya yang menyala. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.